sifat adalah antara termasuk kita bila sunnah Rasulullah bihim ibtagha mardhatih wa thawabi usaki basal khatiman dal mut syafina Rasulillah tazawwaj dhurriyyah masyayikh barakatih masrarihim anwar kulli salih fi khairatid dunya al akhirah khatiman dal ulama wa nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Ini agar tahu budaya agar siratal mustaqim siratal ladzina maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Sallallahu alaihi wasallam ala syafil anbiya mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya, alhamdulillah Allah SWT masih memberikan kepada kita limpahan karunia nikmatnya bil khusus nikmatul iman Islam atas sehat walafiat sehingga dengan itu masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan segala aktivitas kegiatan kita bil khusus dalam rangka beribadah pada Allah SWT. Kemudian kita masih melanjutkan pembahasan lalu dari kitab Majmu' Kalam Al-Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus rahimahullah radhiyallahu anhu dari amin. Terakhir masih dalam tentang hal atau kondisi batin dari orang-orang para arifin billah, orang yang mengenal Allah SWT. Di antara kondisi batin, hal yang Allah berikan kepada para hati para arifin billah adalah ilmu yakin, ainul yakin dan hakul yakin. Ilmu yakin, yakin ini keyakinan. Ilmu yakin berarti keyakinan yang diperoleh berdasarkan ilmu atau informasi. Ainul yakin berarti keyakinan yang diperoleh karena melihat langsung. Hakul yakin adalah keyakinan yang diperoleh bukan hanya melihat tapi betul-betul merasakan. Maka ilmu yakin ala mujib istilahil qaum, menurut keharusan daripada istilah kaum sufi maksudnya, maka nabi syartil burhan adalah sesuatu yang ada dengan syarat burhan, pembuktian akal. Pembuktian ada berdasarkan dalil akli, dalil pembuktian yang burhan, yakni bukti nyata, bukti yang bisa diterima oleh akal. Ya. Itu ilmu yakin. Seperti tentang surga dibuktikan dengan firman Allah atau sabda Rasulullah dan seterusnya. Ya. Ainul yakin maka bihukmil bayan. Ainul yakin itu adalah sesuatu yang ada dengan hukum daripada al-bayan, penjelasan yang nyata, sehingga seolah-olah nampak. Ya, seperti tersingkapnya pada hati para aulia itu, melihat secara ainul yakin tentang surga, tentang neraka mereka. Bukan kalau kita informasi surga neraka itu kita masih bersifat ilmu yakin karena kita cuma baca Quran, baca hadis, informasi. Tapi mereka itu banyak Quran hadis sama bersihnya hati mereka seolah-olah nyata. Seperti para sahabat, seperti Harithah, sahabat Harithah. So kalau nggak ada dalilnya, orang yang kurang kerjaan ini mengatakan katanya dongengnya sufi. Dan itu dialami oleh sahabat Rasul namanya Harithah. Ditanya, ya Harithah, kaifa asbata, bagaimana kau keadaanmu pagi ini? Bukan Harithah ya. Harithah itu loh ya. Harithah pakai H. Sahabat Harithah. Wahai Harithah, wahai sahabat, gimana kau keadaan asbata pagi hari ini? Wal asbatu mu'minan billah, ya Rasul, pagi hari ini alhamdulillah saya beriman pada Allah. Kata Rasul, ya, wa ma alamatu imanik, apa tanda imanmu itu? Kamu ngaku beriman, apa tandanya? Ya Rasul, saya melihat seolah-olah kiamat itu sudah bangkit. Saya melihat orang-orang itu di mahsyar. Saya melihat seolah-olah nyata semua itu. Itu imannya Harithah. Makanya orang-orang ulama salaf kita dulu meminta, ya Allah berilah kami iman seperti imannya Harithah. Seolah-olah nyata. Itu namanya ainul yakin. Karena penyingkapan batin, karena bersihnya hati mereka. Hakul yakinnya nanti ketika masuk surga itu berarti hakul yakin. Saya sering mengibaratkan begini, ya, nanti saya bahas dulu sebentar. Maka natian atub al-iyan, hakul yakin adalah sesuatu binatil yang ada binatil iyan, dengan sifat iyan yang langsung merasakan, langsung melihat.
Fa ilmu yakin li arbabil ukul. Maka ilmu yakin itu untuk orang yang menggunakan akal. Ainul yakin li ashabil ulum. Ainul yakin itu orang yang memiliki ilmu. Hakul yakin itu li ashabil ma'arif. Hakul yakin untuk para orang-orang yang ma'rifat. Ya. Kita sering mengibaratkan begini. Contohnya tentang informasi atau keyakinan kita tentang Ka'bah. Keyakinan tentang adanya Ka'bah itu bisa derajatnya ilmu yakin, bisa derajatnya hak ainul yakin, bisa derajatnya hakul yakin. Ya, keyakinan yang diperoleh dengan hak, dengan sungguh-sungguh menggeluti sesuatu itu tadi. Ya. Informasi keyakinan tentang Ka'bah itu dalam taraf ilmu yakin, seperti orang yang belum pernah ke sana. Dia cuma menerima informasi Ka'bah dari informasi-informasi orang. Maka ini yakin di adanya Ka'bah dari ilmu yakin. Kalau sudah ke sana terus melihat dari jauh, oh itu Ka'bah, itu ainul yakin. Kalau sudah mendekat, dia cium, dia peluk Ka'bah, itu berarti hakul yakin tentang adanya Ka'bah. Nah, perumpamannya seperti itu. Yang tidak paham tidak dosa, tidak apa-apa. Wal warid, takut jadi beban nanti kok saya tidak paham. Tidak ada dosa, tidak apa-apa. Bukan ilmu fardu ain juga. Wal warid mayaridu ala qulub minal khawatir mahbuda. Sedangkan warid itu sesuatu yang datang artinya. Maksudnya apa? Apa yang datang kepada hatinya para arifin billah berupa lintasan-lintasan hati yang baik. Mimma la yakunu bi ta'amudil abdi. Dari apa sesuatu yang tidak ada, tidak terjadi apa tadi dengan ta'amudil abdi, dengan kesengajaan hamba. Wa kadzalika ma la yakunu bi khawatir fa huwa aidan warid. Dan demikian pula apa yang ada, apa yang tidak ada dari sisi khawatir, daripada sisi lintasan hati, lintasan batin, maka itu adalah warid. Itu juga adalah warid. Tsumma yakun warid minal haqqi azza wa jalla subhanahu wa ta'ala. Wa warid minal ilmi. Ada warid dari Allah, ada warid daripada ilmu. Ya. Jadi warid itu adalah sesuatu yang datang kepada hati manusia. Ya. Sesuatu yang datang kepada hati manusia. Itu warid. Awas kesetrum misalnya. Awas ini. Apa ya? Jadi ya, yang warid itu adalah sesuatu yang datang pada hati seorang arifin billah yang terpuji. Ya. Itu namanya warid. Itu hasil dari wirid. Orang yang tidak punya wirid jangan mengharap warid. Fal waridat a'am minal khawatir. Dan khawatir takhtassu binal khitab. Warid itu lebih umum dari sekedar lintasan batin. Sebab yang namanya khawatir, lintasan batin itu khusus dengan jenisnya itu adalah khitab. Khitab itu seperti kita ngajak omong, cuma khitabnya itu dari alamul ghaib. Itu khitab. Jadi khawatir itu lebih kepada khitab. Apa ya terjemah yang enak? Khitab itu ya apa? Bukan. Khitab itu omongan, obrolan. Omongan yang ditujukan kepada orang kedua. Itu khitab. Ya. Kemudian wa ma yatadaman maknahu, dan apa yang mengandung akan makna khitab, itu khawatir. Sedangkan waridat itu lebih dari khitab. Khitab itu ngajak bicara. Maksudnya begini, khawatir itu lebih kepada khitab. Ayo kamu hadir majelis, ayo kamu begini, ayo kamu begini. Itu khitab namanya. Kalau warid itu belum tentu khitab. Kadang datang pada hatinya sesuatu yang tiba-tiba dia senang, sedih. Ya tentu ini arifin billah, jangan disamakan sama hati kita. Ya sedihnya karena Allah, senangnya juga. Jadi kadang berupa perasaan senang, sedih. Itu. Wal waridah takun waridah sururin itu. Kalau warid itu lebih umum dari khawatir, dari lintasan batin. Kalau lintasan batin itu lebih kepada khitab. Ajakanlah. Kalau warid itu enggak mesti berupa ajakan. Sesuatu yang datang pada batin tapi belum tentu berupa ajakan. Kadang senang, rindu pada Rasul SAW, rindu pada Allah, warid. Belum tentu berupa ajakan. Tapi waridah sururin, bisa warid berupa surur.
Warid berupa kegembiraan, ada warid berupa huzn. Huznin berupa kesedihan, waridu gobdin, warid berupa gobet. Ya. Warid berupa basut. Ya. Gobet itu tergenggam, ya maksudnya hatinya itu di basut itu kalau dalam tatanan manusia biasa, basut itu hatinya lapang ketika gobet itu lagi jutek, lagi tagil dam, itu gobet. Ya. Bukan. Tak boleh ya. Tak boleh sagil jam. Harus khafif jam. Tak boleh sagil jam. Khafif jam. Ila ghairi dzalika min al-ma'ani. Ya. Dan yang macam-macam itu daripada makna. Ya. Apa selingan intermezzo. Ya. Wa minal ahwali lafdhu syahid. Ya. Dan termasuk hal kondisi batin yang dialami para aulia selain waridat tadi adalah apa? Asy-syahid ma yakunu ala qalbi insan makan al-ghalib alaih. In kana dzikra wa yushahidu wa in kana al-ilmu al-ghalib wa yushahidu. Wa in kana al-ghalib ala al-wajd wa yushahidu. Syahid maknanya hadir, kehadiran. Ini termasuk hal itu adalah syahid, ini kehadiran hati itu. Termasuk kondisi batin itu adalah kehadiran hati. Kehadiran hati dalam sesuatu keadaan. Yaitu mayakunu ala qalbil insan, sesuatu yang ada pada hati manusia itu namanya syahid. Saksi. Bahwa makan al-ghalib alaih, yaitu apa yang dominan pada hati manusia. Itu syahid. Ya. Seperti lagi dominan zikir, maka syahidnya adalah zikir. In kana dzikran fa huwa syahidu. Dia berarti menyaksikan zikir itu hatinya. Wa in kana al-ilm al-ghalib alaih, kalau ilmu yang lagi dominan maka fa huwa syahidu, dia menyaksikan dengan ilmu tadi. Wa in kana al-ghalib alal wajd, kalau yang dominan itu wajid berupa perasaan sedih atau gembira maka fa huwa syahidu, dia lagi syahid, lagi menyaksikan itu semua. Makna syahid al-hadir, syahid adalah hadir. Fa kullu ma huwa hadirun qalbak fa huwa syahidu. Maka semua apa yang menghadiri atau hadir pada hatimu maka itulah syahidnya hatimu. Itulah saksinya pada hati. Wa minal ahwali ma'rifatun nafsil mutmainnah. Ya karena kita memang belajar seperti ini ilmu yakin. Ini kan informasi dari beliau Habib Abdullah Al-Idrus. Sedangkan beliau ini sudah mengalami itu semua jadi ngerti. Sedangkan kita ini baru ilmu yakin, tidak paham ya tidak apa-apa, nanti ya kadang kita nggak berani doa. Yang mudah-mudahan kita bisa sampai ke yang disebut itu tadi, tapi kalau melihat perejengan kita ini kayaknya ada warid ini. Wa minal ahwali, dan termasuk hal itu adalah ma'rifatun nafs al-mutmainnah wa nafsul amr bisu. Adalah pengetahuan tentang nafsul mutmainnah, nafsu yang tenang, dan nafsu yang lawama yang selalu mencela dirinya. Wa nafsul ammarah bisu, dan nafsu yang selalu memerintah kepada keburukan. Ya. Nafas itu menurut Imam Ghazali adalah apa? Roh yang Allah kuasakan, sesuatu yang sifatnya rohani yang Allah kuasakan nafas itu kepada apinya kalbu ini untuk memadamkan keburukan daripada api daripada kalbu. Itu nafas. Kemudian maka nafsu di sini ada disebut 3 nafsu. Ada nafas al-mutmainnah, itu itmanat bi taatillah, batul qalbat amri. Itu nafsu yang sudah itmanat, sudah tenang dengan ketaatan kepada Allah. Ya, tenangnya itu ketika dia kepada Allah sudah tenang kepada ketaatan pada Allah. Dia tidak mencari lagi untuk nyulayani perintahnya Allah. Tidak ada tuntutan dalam nafsunya itu untuk menyalahi perintahnya Allah. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah, mengingat Allah, menjadi tenang hati itu. Kok zikir pada Allah belum tenang, oh berarti masih ada yang konslet ya, zikirnya. Harusnya kalau kan Quran kan pasti benar, tidak mungkin Quran bohong. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah hanya dengan zikir kepada Allah
tatmain qulub. Hati itu bisa jadi tenang. Tumanina itu hanya dengan zikir. Wa nafsul lawamah. Sedangkan nafsul lawamah dari kata laum itu mencela. Hiya allati talumu rajula ala dzunub. Yaitu nafsu yang suka mencela seseorang atas dosa. Wa tahmilu taubah, membawa orang tadi untuk taubat dan inabah, kembali kepada Allah. Ya. Nafsu lawamah itu di bawahnya mutmainah. Kalau mutmainah itu sudah tidak ada gejolak. Kalau lawamah itu masih ada gejolak. Kadang tempo-tempo gejolak ini, gejolak nafsunya itu dia lampiaskan untuk maksiat. Tapi habis gitu dia sadar, dia cela dirinya. Itu lawamah. Nafsu yang suka mencela dirinya. Setelah dia terjerumus, dia caci. Kenapa kamu bisa begini-begini? Dia menyesal. Itu nafsu lawamah, masih berproses, belum mutmainnah. Tapi ala kulli hal masih ada dorongan. Ya, tapi dorongan itu harus mengalahkan gejolak tadi. Karena gejolaknya masih ada, belum mutmainnah. Kalau mutmainnah itu sudah tenang, tidak ada gejolak. Tenang, nafsunya para aulia, wassalihin, sudah tenang. Bagi mereka taat pada Allah itu bukan satu paksaan, sudah. Memang tenangnya mereka ya pada saat mereka taat itu. Kemudian nafsu lawamah itu masih proses. Ini nafsu yang suka mencela dirinya ketika dia terjerumus, dia cela. Nanti sudah balik lagi, nanti kadang terjerumus lagi, dia cela lagi. Maka Allah berfirman itu. Dengan nafsu, kalau nafsul mutmainnah itu yang disebut oleh Allah, ya ayatun nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ya, kembalilah kepada Tuhanmu dengan radiyatan mardiyah, meridhoinya dan diridhoi olehnya. Mudah-mudahan kita termasuk nafsul mutmainnah itu, amin ya rabbal. Kalau nafsul lawamah itu yang Allah bersumpah di Quran, la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah. Sungguh saya bersumpah, kata Allah, dengan hari kiamat, dan saya bersumpah dengan nafsil lawamah. Saya bersumpah, kata Allah, dengan jiwa yang lawamah, yang suka mencela dirinya. Wal nafsul ammarah bisu. Nafsul ammarah ini yang paling bawah. Kalau lawamah tadi terjerumus, dia mencela. Dia cela dirinya supaya kembali. Kalau ammarah ini masih suka memerintah kepada keburukan. Seolah-olah tidak ada penghalang, tidak ada yang menghalangi dia, tidak ada yang ammarah. Dan ini memang sifat dasar nafsu. Wa ma ubari'u nafsi inna nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Inna rabbi ghafurur rahim. Itu perkataan Nabi Yusuf alaihissalam yang Allah abadikan dalam firman-Nya di surat Yusuf. Wa ma ubari'u nafsi. Saya tidak menganggap bersih diri saya, kata Nabi Yusuf. Inna nafsa la ammaratun bisu, sebab sifat dasar nafsu itu adalah ammaratun bisu, suka memerintah kepada keburukan. Yalati ta'muru bisu, adalah nafsu yang suka memerintah kepada keburukan, wayal muhlika li sahibiha. Inilah nafsu yang menghancurkan pemiliknya, waliyadzubillah, wa hiya min a'zamil hijabillati min a'zamil hujubillati takunu baina abdi wa rabbih. Dan inilah a'zam, termasuk paling agungnya hijab antara hamba dengan Allah adalah nafsunya. Paling agungnya penghalang, paling besarnya penghalang antara seorang hamba ketika ingin mendekat pada Allah adalah nafsunya. Yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, ya, ada nafsu kalati baina jambaik. Musuhmu yang paling adaik, musuhmu yang paling sengit adalah nafsumu yang berada di antara dua sisi tubuhmu. Ya. Karena nafsu itu sulit, karena gimana sulit? Karena nafsu itu musuh di dalam, internal. Kalau setan dunia, ya, dalam Minhajul Abidin itu ketika seorang itu, Minhajul Abidin itu kan road map. Jadi Minhajul Abidin itu kalau saya umpamakan itu seperti road map, rute untuk orang menuju kepada Allah. Untuk menuju kepada Allah itu rutenya bagaimana? Langkah-langkahnya, apa yang bakal dihadapi di jalan itu diceritakan di Minhajul Abidin. Ya, nanti coming soon ya. Coming soon. Insyaallah. Sayati. Insyaallah taala. Tapi sebelum dikaji di sini, saya kaji di Puri Indam di sini. Insyaallah. Mungkin tiap ahad pertama. Itu mulai bulan depan insyaallah Minhajul Abidin.
Tapi mungkin saya tidak bahas terlalu dalam, ya sekedar di matan itu aja, karena mustamiknya juga orang-orang yang bukan ahli mutola'ah tidak apa-apa tak bukan sak sarai. Kemudian kenapa nafsu dikatakan musuh paling besar dan dikatakan hijab paling besar? Ya karena itu internal. Musuh dalam selimut itu kan lebih sulit. Kalau musuh yang di eksternal luar itu jelas kelihatan. Nah, internal. Kadang kita, mohon maaf, kadang kita ibadah kalau kita baca Ihya itu kita kayak kita dipetani. Ternyata ibadah kita nih banyak kesusupan nafsu. Ketika kita senang ibadah, ya. Contoh ya, kok sregep hadir majelis, itu mungkin, itu kata menurut teorinya Imam Ghazali di Minhajul Abidin. Kalau kok nafsu kita diajak kepada ketaatan kok senang, harus dicurigai. Ada apa? Ya. Kemudian rajin ke musola, naik ke masjid, tiba-tiba ngincer anaknya orang. Sregep. Musayyib janda apa gadis ya. Loh iya, nafsu itu kan kadang gitu. Makanya teori karena jangan kita terlalu GR bahwa saya sudah senang ibadah karena nafsu sudah mutmainnah, itu terlalu GR. Jadi ya nafsu kita kan masih tataran ya paling amaro bisu kan. Berarti kan dia harusnya menyuruh kepada keburukan. Kok ini malah nyuruh kepada kebaikan? Ini harus dicurigai. Kalau kita bahas di bab riya, habis kita punya amal. Semua kena sama Imam Ghazali, semua kena. Nanti di kitab riya itu. Dari mulai riya yang paling nyata sampai yang paling halus. Habis sudah. Habis. Amal kita habis. Kemudian nafsu, ya, itu kena berat karena Rasulullah mengatakan musuh internal. Dan tidak cukup dengan ta'awudz. Kalau setan itu ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, insyaallah setan pergi dengan nama Allah pergi. Tapi ya walaupun datang lagi di azan pergi dia, tapi datang lagi setelah azan selesai datang. Tapi nafsu sulit. Makanya kan kata ulama di Minhajul Abidin nanti kita akan dapati bahwa kalau ada bisikan buruk terus kita baca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kok pergi bisikan buruk itu, berarti itu dari setan. Kalau tidak pergi, berarti kemungkinan itu dari nafsu. Maka tidak cukup hatta 1000 kali a'udzubillahi minasyaitonir rajim kalau dari nafsu tidak bisa, kecuali harus ditekan nafsunya itu dulu. Di riyadhah, exercise. Ya, bukan exercise fitness, bukan. Ya, itu apa? Fitnessnya hati ya. Kemudian makanya kan ada, saya pernah ceritakan guru sufi itu gitu. Kadang mereka itu memberi tugas pada muridnya itu gitu. Suruh minta-minta di pasar. Pakai pakaian. Karena kadang si guru itu tahu kalau murid ini memiliki nafsunya itu belum mati. Maka si guru itu ingin mematikan nafsunya itu. Ya. Iya, sudah nafsunya sudah tunduk. Dia bisa menguasai nafsunya, bukan dia dikuasai. Ya kecil kalau sudah terlatih begitu. Kalau sudah terlatih ya tidak mungkin lah. Ya bukan tidak mungkin secara logik ya. Semua mungkin bagi Allah, tapi ya artinya secara kalau dia sudah eksersis sudah ya sudah dalam taraf dia menguasai nafsunya ya sudah. Ya itulah yang disebut nafsu mutmainnah, berarti nafsunya sudah dikuasai, ditundukkan. Tapi itu kan harus proses. Wa su'ila al-masyayikh.
Ditanya para masyayikh, para guru sufi terutama tentang mudawatan nafsi, tentang perobatan jiwa. Qalu mudawatu mukhalafatu tazkiyatu. Perobatan jiwa itu adalah dengan menyalahi perobatan nafsu. Itu adalah dengan menyalahi dia dan mensucikannya. Menyalahi nafsu tadi dan mensucikan nafsu itu dari hal-hal yang tercela. Menyalahi maksudnya tidak menuruti. Seperti Sahibul Burda mengatakan wa khalifin nafsa wa syaitana wa asihima wa inhuma mahadhakan nusafat tahimi. Dikatakan apa? Wa khalifin nafsa wa syaitana. Salahilah olehmu nafsu dan setan. Jangan kamu taati nafsumu dan setan. Wa asihima. Durhakalah kau kepada keduanya, kepada nafsu dan setan. Wa inhuma mahadhakan nusha. Kalau keduanya seolah-olah berlaku tulus untuk memberimu nasihat, fatahimi, curigailah. Kok setan ngasih nasihat? Nafsu kok ngasih nasihat? Curigailah. Kalau dua-duanya ngasih nasihat, curigailah. Itu yang terjadi pada bapak kita Adam kan. Iblis menasihati Adam, kamu kalau tidak makan ini, kamu tidak bakal kekal. Dan dia bersumpah, inilah kumala minan nasihin, katanya iblis. Sungguh saya ini menasihati kalian berdua. Surat Al-A'raf. Yuriduna bin nafsi mafil abdi minal akhlak. Yang dimaksud dengan nafas, dengan jiwa, nafsu, adalah apa yang ada pada hamba berupa perilaku, akhlak, wal khisalil madmumah, perangai-perangai yang buruk. Wa akbahuha ijabuha. Dan yang paling buruk di antara perangai nafsu adalah takjubnya kita kepada diri kita. Takjubnya kita kepada diri kita sendiri. Bangga diri. Aliyadzubillah. Wa tawahumuha anala indallahi qadran. Dan yang paling buruk daripada nafsu tadi adalah tawahumuha. Berprasangkanya nafsu bahwasanya dia di sisi Allah itu ada qadran. Bahwasanya dia sudah berada di sisi Allah pada derajat yang saya sudah ini. Wa indan nas, dan di sisi manusia itu dia, di sisi manusia dia seolah di sisi manusia dia sudah berada pada peringkat di atas manusia. Makanya dikatakan ma'ahlakan nas ilan nas, katanya Imam Ghazali, tidak ada yang mencelakakan membinasakan manusia kecuali manusia. Hati-hati tertipu sama pujiannya orang, sanjungannya. Aliyadzubillah. Wa yahtamilu anna nafsa laisat ainal akhlak. Dan bisa mengandung kemungkinan bahwa nafsu itu bukanlah akhlak itu sendiri, wal khisul madhumah, bukan juga perangai yang tercela, bal hiya latifatun mudatun fi hadzal qalb. Tetapi nafsu itu adalah latifah, sesuatu eksistensi yang lembut, yang tak kasat mata, mudatun fi hadzal qalb, yang dititipkan, diletakkan di fisik wadah kasar ini. Wa ya mahalul akhlaqil madhmumah. Dan nafsu itu adalah tempat bersemayamnya akhlak yang buruk itu tadi. Kama anna ruh latifatun fi hadzal qalb hiya mahalul akhlaqil mahmudah. Sebagaimana ruh itu adalah sesuatu yang lembut, yang tak kasat mata di hadzal qalb, di raga wadah kasar ini, tempat akhlak yang mahmudah, yang terpuji. Jadi ruh itu tempat akhlak yang terpuji, nafas itu tempat akhlak yang tercela. Dan nafas itu gabungan dari syahwat dan ghadab. Nafas itu gabungan dari syahwat dan ghadab. Syahwat potensi untuk menarik segala yang menurut kita nyaman. Kita minum, kita makan, ngambil ini itu, yang dorong itu syahwat. Ghadab itu potensi untuk menolak ketidaknyamanan. Kita ungkap, ngeroweng, ketika ungkap itu dorongan ghadab. Nafas itu gabungan dari apa? Dari syahwat dan ghadab. Kalau teorinya psikologi Freud itu, psikologi kepribadian, itu ada id, ada ego dan super ego. Tapi terlalu jelimet.
Itu teorinya Imam Ghazali. Ini teori, yang tadi teorinya Imam Ghazali, teori daripada ulama-ulama sufi. Dan Imam Ghazali ini sebetulnya sudah menyelami tentang jiwa psikologis, cuma belum tidak dibahasakan dengan bahasa-bahasa yang anu. Jadi sehingga orang kadang-kadang tidak nyanda. Misalnya Imam Ghazali itu hidup tahun 500 ya, Hijriah, 450 Hijriah. Berarti sekitar berapa Masehi? 1200 sebelum 1000. Beliau wafat 1111 Masehi. Sigmund Freud itu dan para ahli psikologi barat itu baru hidup tahun 1800. Jadi Imam Ghazali sudah 700 tahun sebelum itu, berapa ratus tahun itu sudah bicara tentang psikologi, tentang kejiwaan. Wal arwah mukhtalafun. Ada termasuk hal kondisi batin yang ada pada manusia, pada arifin billah itu adalah ada yang disebut sebagai ruh. Wal arwah mukhtalafun fi inda ahli tahqiq. Sedangkan arwah itu berbeda-beda menurut para ahli tahqiq. Orang yang ahli daripada hakikat. Min ahli sunnah, daripada ahli sunnah. Faminu mayyakul, ada yang mengatakan ruh itu adalah ar-ruhu tibbi. Ada dua, ada ar-ruhu tibbi, ada ruhu rabbani. Ruh tibbi itu ruh dalam ilmu kedokteran, yang kalau saya sederhanakan bahasanya nyawa. Nyawanya tidak ada ya mati. Itu ruh secara kedokteran, ruh at-tibbi. Jismun latifun bukhariyun. Dia merupakan satu jisim, satu eksistensi yang latif, yang tak kasat mata dan sifatnya bukhar, seperti asap atau gas. Adapun ruh rabbani, dan kata Imam Ghazali itu letaknya itu tadi di tajawi fil qalb, di pusatnya jantung. Itu ada damun sauda, kata Imam Ghazali. Imam Ghazali sudah, yang itu kalau itu mati, ibarat lampu itu. Rasa sakit, semua yang ada di tubuh, di ujung-ujung tubuh, itu seperti cahaya yang ini. Nah, damun sauda itu ibarat lampu. Ini mati, pet, sudah habis. Ini mati sudah nyawa, habis kan? Bisa rasa sakit. Itu ruh tibbi, ruh secara kedokteran. Ya Pak Basuki. Agak sedikit singgungan sama kesehatan. Apa? Enggak, ya tak kasat mata. Jismun latifun, latif itu tak kasat mata. Tapi bukhariyun ya, walaupun berbentuk tapi bentuk itu tidak bisa dilihat oleh mata. Bukhar itu gas. Waruhu rabbani. Jadi ruh itu ada dua, ada ruh menurut kedokteran dan ada ruh rabbani. Ini ruh amrun min alamil amr, satu urusan perkara dari alamul amr. Kulir ruhu, itulah yang difirmankan oleh Allah dalam Quran, kulir ruhu min amri rabbi. Sungguh, ruh, katakanlah ya Muhammad, mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah ruh itu termasuk perkara urusan Tuhanku. Min amri rabbi. Sehingga disebut sebagai ruh rabbani. Ini ruh yang dimaksud dalam bahasa agama, spiritual. Yaitu apa? Kesadaran seorang hamba akan hubungan dengan Allah. Kalau dikaitkan sama roadmap yang ada di Minhajul Abidin, itu pertama orang itu, atau juga disebut di Adab Sulukul Murid oleh Imam Haddad bahwa pertama yang datang pada hamba itu adalah kesadaran bahwa dirinya ini dicipta, ada Rob. Ini pertama kali yang terbetik pada hamba. Saya ini ngapain di sini? Dia renung. Ternyata pasti saya di sini tidak mungkin tanpa ada yang mencipta. Kesadaran dia akan alaqatu silabillah. Kesadaran akan hubungan dia dengan Robnya, itu ruh. Ya. Tapi itu sifatnya ya beda-beda. Para aulia ya lebih ruhaninya lebih berkuasa, dominan daripada jasmaninya.
Qala al-masyayikh. Makanya para aulia itu katanya, saya cuma menukil ya, katanya Habib Abdullah bin Muhsin Atos, Keramat Empang dan beberapa aulia yang lain yang bicara masalah ini. Makanya para aulia itu ada karomat ya, sampai ke sana. Karena aulia itu, jisim itu ikut pada rohnya. Roh itu kan di luar dimensi kita. Roh itu. Ya, jadi dia bisa melakukan sesuatu karena jisimnya itu sudah ikut rohnya. Kalau kita, rohnya yang kita ikut jisim. Tapi ada pangkat-pangkatnya. Iya, aulia kan ada gutub, ada autad, ada abdal. Qala al-masyayikh, ya jenderal kopral. Kita jadi kopral atau sudah jadi bagus sudah. Qala al-masyayikh ahyanun wa latifatun muda'atun fi hadzal qawalib. Ajrul ada bi khalqil ayyi bil qalam. Bil qalab, madamatil aruf bil abdan. Sebagian masyayikh mengatakan bahwa ruh itu adalah a'yan latifah. Satu zat eksistensi yang sifatnya lembut, tak kasat mata, muda'atun fi hadhil qawalib, yang Allah titipkan, Allah yang terletak pada jiwa raga kasar ini. Yang mana Allah ajrallahu ada bi khalqil hayya fil qalb. Yang mana Allah memberlakukan kebiasaan dengan mencipta kehidupan dengan adanya roh tadi di dalam raga tadi, madamatil arwah fil abdan, selama roh tadi berada pada badan. Fal insanu hayyun bil hayat. Maka manusia itu hidup dengan sifat hayat atau hidup dalam kehidupannya, hayyun bil hayat. Manusia itu hidup dalam kehidupannya, walakin arwah mudatun fil qawal. Dengan akan tapi kehidupan itu atau roh itu tadi yang merupakan sumber kehidupan itu muda'atun fil qawalib, dititipkan atau terletak pada badan wadah kasar di dalam. Walaha tarakin fi halin naum, faqalil badan tumaruju ilaih. Dan roh itu memiliki kenaikan ketika dalam keadaan tidur dan memiliki keterpisahan dari badan dan kembali kepada badan. Ini roh yang dimaksud bukan roh nyawa. Kalau roh nyawa tetap pada badan. Roh yang dalam makna robbani itu dalam tidur itu, sehingga ada orang bertemu dengan orang-orang soleh, bertemu dengan malaikat, bertemu dengan, karena arwahnya itu ada dikembalikan oleh Allah seperti dalam surah Az-Zumar ayat 20-21 surah Az-Zumar. Allah yatawaffal anfusa hina mautiha walati lam tamut fi manamiha. Allah lah yang mewafatkan jiwa itu pada saat dia tidur. Jadi maksudnya memegang jiwa itu ketika dia tidur. Walati lam tamut fi manamiha. Dan baik orang yang Allah tentukan dia bakal mati di tidurnya atau orang yang belum mati di tidurnya. Fa yamsiku alladhi qada 'alal maut wa yusil ukhra. Maka Allah memegang roh daripada yang sudah Allah tentukan kematian padanya, dan Allah mengutus kembali roh itu yang masih Allah tentukan kehidupan bagi dia. Lianna Allah Ta'ala wa innal insan huwa ruh wal jasad. Dan insan itu ada roh dan ada jasad. Manusia itu roh dan jasad. Sebab jasad saja bangkai kalau tampar. Roh saja masuk jerangkong. Lianna Allah, sebab Allah SWT sabar juga ba'dul ibad. Sebab Allah sudah menundukkan masing-masing dari roh itu kepada jasad masing-masing, Allah tundukkan pada yang lain. Roh itu Allah kuasakan pada jasad, dan jasad juga pada roh, sehingga berhubungan. Wal hasyar wa thawab alikabil jumlah. Wal hasyar wa thawab juga Allah sudah menentukan hasyar atau khusr dalam naskah yang lain, kerugian dan juga pahala dan siksa bagi macam-macam awal itu. Wal arwah makhluqah, sedangkan roh itu makhluk, roh itu dicipta. Bukan qadim seperti Allah, enggak. Hanya Allah yang qadim. Man qala bi qidamiyah, siapa yang mengatakan dengan kekidaman roh bahwa roh itu tidak ada awal, maka fa muqtiun khatan aziman, maka orang itu telah salah dengan kesalahan yang besar. Wa ruh madinul khair wa nafs madinul syarr. Roh itu tambangnya kebaikan
Dan jiwa itu nafsu itu tambangnya keburukan. Wal aqlu jaisyur ruh. Sedangkan akal yang sudah disinari oleh syariat itu tentaranya roh. Akal itu adalah tentaranya roh. Wal hawa jaisyun nafas. Hawa, kesenangan-kesenangan duniawi itu tentaranya nafsu. Makanya wanahan nafsa anil hawa, dan mencegah nafsu dari fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa. Siapa yang takut kepada kedudukan keagungan Tuhannya, wa nahan nafsa anil hawa, dan nahan nafsa, menahan nafsu anil hawa, mencegah nafsu dari hawa, dari kesenangannya, maka innal jannata hiya al-ma'wa, surgalah tempat tinggalnya. Qala masyayikhul arifun, berkata para masyayikh orang arif billah, inna sir malikun alaihi isyrabun wa sirru sir malatila alaihi ghairil haq. Ya. Inna sirru malik alaihi isyraf. Sir itu ada ibarat raja. Sir itu batinnya daripada batin, daripada hati. Itu ibarat raja. Alaihi isyraf. Maka atasnya lah, pada atas sir inilah isyraf, pengawasan dari semua. Itu sir, isi daripada batin. Wa sirru sir malat tila'a alaihi ghairil haq. Sedangkan sirru sir itu adalah sesuatu yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu sirru sir. Wa sirru asyraf minar ruh wa ruh asyraf minal qalb. Dan sir itu lebih mulia daripada ruh. Ruh lebih mulia daripada qalb, hati. Dan saya sudah sering mengulang-ulang perumpamaan ini dari para sufi, bahwa kalbu itu ibarat rumah, ruh itu ibarat sangkar yang ada di dalam rumah, sir itu ibarat burung yang ada di dalam sangkar. Kalbu, ruh, sir. Makanannya kalbu la ilaha illallah. Makanannya ruh Allah Allah. Makanannya sir huwa. Hu itu maksudnya merujuk kepada Allah. Kalau hu-nya kita itu hu-nya arif billah. Orang arif billah itu hu yang dia maksud Allah, tidak ada lain. Karena yang di hatinya cuma Allah, disebut hu itu. Kalau hu-nya kita banyak. Hu-nya kita pejabat, fulan. Hu. Ya enggak apa-apa, buat latihan saja. Itu dari zikrul aidarusil qutbi ajla anil qalbi sadali sadiqina. Dan zikir daripada kutub al-aidarus, Abdullah al-Idrus, itu bisa ajla menghilangkan dari hati anil qalbi sadali sadiqina, dari hati menghilangkan soda, karatnya hati li sadiq, bagi orang yang sungguh-sungguh melakukan zikir itu. Itu setiap setelah sholat la ilaha illallah 12 kali, Allah Allah 12 kali, hu 12 kali. Dengan betul-betul maknanya, bukan hu ha. Ya, asal mangan tahu daripada hu. Karena hu-nya kita dalam tanda kutip syirik. Kita hu ke fulan, hu. Kita masih mandang orang kaya, orang pejabat ini hu. Allahu itu arifin billah, orang arif billah. Allahu la ilaha illa hu. Allah, tiada Tuhan kecuali Dia, hu. Bahkan ada yang mengatakan dari sebagian arifin billah, hu itu huwa sama ana, itu sebetulnya asma dari asma Allah. Cuma dipinjam untuk menunjukkan domir dia, kata ganti dia sama saya. La ilaha illa ana. Ya ada Tuhan selain saya berarti Allah. La ilaha illa huwa Allah. Wasudurul ahrar kuburul asror. Sedangkan kalbunya orang-orang yang merdeka. Orang merdeka itu maksudnya para arifin billah aulia, itu orang merdeka. Kita ini masih terjajah sama nafsu, setan, dunia. 4. Ya, jadi katanya Minhajul Abidin itu, kalau orang sudah pertama kali yang terbetik pada hati orang itu, dia perasaan ada hubungan dia dengan Rob. Buat saya ini ngapain di sini? Dari mana saya? Mau kemana saya? Sekarang ini saya ngapain? Silahnya dengan Allah. Itu pertama. Itu yang disebut dalam bahasanya Imam Haddad di Adab Sulukul Murid sebagai iradah. Kehendak.
kehendak yang mendorong dia untuk mengejar akhirat, mengejar ridhonya Allah, iradah. Makanya orang yang sungguh-sungguh menuntut ilmu tasawuf itu disebut murid, dari kata iradah. Orangnya namanya murid, orang yang menghendaki. Dari kata aradal akhirah, diambil dari firman Allah, "Waman aradal akhirata wa sa'ala." Siapa orang yang menghendaki akhirat, wa sa'ala sa'yaha, berusaha untuk akhirat. Menghendaki itu akhir tunggal, enggak sa'a, enggak berusaha. Kepingin toh tapi enggak usah. Wa sa'ala sa'ya. Wa kana wa ulaika kana sa'y maskur. Maka itulah orang yang jerih payahnya itu akan dibalas oleh Allah. Maka dari situ diambil kata murid dari sufi. Tapi masuk dalam bahasa Indonesia jadi murid SD, murid tayo belas ini murid. Padahal murid itu dalam maknanya murid. Wallahu a'lam. Besok dulu selesai daripada hal masalah hal. Jadi sudurul ahrar kuburul asrar. Dadanya orang ahrar, orang yang merdeka, yakni para arifin billah yang sudah merdeka dari nafsunya, merdeka dari dunia, merdeka dari syaitan. Itu kuburul asrar. Hatinya para ahrar, para orang merdeka itu adalah kuburan daripada sir, rahasia antara dia dengan Allah. Hatinya para aulia itu kuburul asrar. Allahu a'lam. Makanya ilmu tasawuf itu dari hati ke hati. Hatinya syekh itu bukan sekedar kitab.